Umat beriman yang terkasih, yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Bila kita merenungkan sabda Tuhan pada hari Minggu Advent kedua ini, kita diajak untuk melihat kembali persiapan apa yang paling mendesak dalam menyambut kedatangan Tuhan yang 2 minggu ke depan secara liturgis akan kita rayakan pada saat Natal. Persiapan itu tidak lain adalah pertobatan dan memberikan diri sepenuhnya dituntun oleh Allah. Pertobatan baik secara pribadi maupun secara komunal adalah suatu gerakan yang relevan sepanjang masa. Hal ini mau mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita semua adalah orang berdosa. Namun Allah itu Maha Pengasih dan Maha Rahim. Ia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menata kembali hidup kita. Itulah mengapa seruan pertobatan dikumandangkan tiada hentinya oleh Allah melalui para utusannya. Melanjutkan tradisi para nabi sebelumnya, Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel. Ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan dialah juga yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, Putra Allah. Katanya di dalam Injil, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Bertobat yang dimaksudkan di sini adalah metanoia, yaitu perubahan hati yang total. Dan ini bukan sekedar meratapi dosa-dosa masa lalu, tetapi menandakan pandangan baru tentang kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga siap untuk menerima kedatangan Sang Mesias Immanuel, Allah beserta kita. Kiranya gema seruan yang sama menembus dinding-dinding terdalam hati kita, supaya secara khusus di masa pandemi ini, kita tidak lagi hanya menghabiskan waktu untuk yang melulu duniawi, melainkan berfokus pada tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Dan menurut Paulus, di dalam bacaan kedua tadi, tujuan hidup kita tidak lain adalah hidup suci dan tak bercela menjelang hari kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita membersihkan kembali pakaian rohani kita. Kita meratakan gunung kesombongan diri kita, yang seringkali merasa mampu untuk melakukan segala sesuatu, sehingga acap kali kita tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Mari kita juga menimbun lembah kerapuhan diri kita. Mari kita juga melepaskan jerat hawa nafsu dan cinta diri. Dan mari kita meluruskan jalan hidup yang berliku-liku, membuang segala rasa benci di dalam diri kita, membuang juga sikap yang selalu bersungut-sungut di dalam kehidupan ini. Dan barangkali juga ada pemberontakan di dalam diri kita. Ya. Apalagi ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman sulit selama masa pandemi ini. Sehingga apabila semua itu terjadi, maka benarlah apa yang disampaikan oleh para nabi. Kita akan melihat keselamatan yang datang dari Allah. Lalu kita akan mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mengapa hal ini menjadi sangat penting? Mengapa persiapan-persiapan rohani, persiapan batin itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak mempersiapkan hati dan batin kita, maka hari Natal yang akan datang pasti akan menjadi sama seperti hari-hari lainnya. Padahal ketika kita merayakan Natal, kita sungguh-sungguh mengalami kedatangan Mesias dengan cara yang baru. Bukan sekedar memperingati suatu kejadian di masa lampau. Maka dari itu, hidup sebagai orang Kristen berarti senantiasa memperbaharui diri, senantiasa berubah, senantiasa bertobat. Dan apabila ini sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita, maka pada saat Natal nanti kita akan ditebus dan kita akan disucikan dengan cara lebih mendalam oleh kedatangan Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, ya. Kalau seorang tamu istimewa datang berkunjung ke suatu tempat atau juga datang ke rumah kita, maka kita akan sibuk mempersiapkan segala hal dengan penuh gembira untuk menyambut kedatangannya. Bahkan kita sedapat mungkin mengharapkan agar semua kegiatan yang dirancangkan sungguh berjalan dengan baik tanpa cacat sedikit pun. Nah, kalau kita bisa memberikan yang terbaik di dalam mempersiapkan kedatangan orang-orang penting dan istimewa, dan mereka itu adalah manusia-manusia biasa, mestinya jauh lebih besar dan penting lagi persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Menutup homili pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah pantun untuk kita semua. Bila ingin menjadi pejabat, jadilah pejabat yang giat bekerja. Marilah saatnya kita bertobat. Jangan biarkan dosa meraja.